Hai, selamat datang. Pada video ini aku akan merangkum film yang berjudul 47 Ronin keluaran tahun 2013. Di mana film ini berlatar di Jepang yang menceritakan sekelompok samurai yang memutuskan untuk memberontak demi membalaskan dendam tuannya. Kalau kamu belum menonton film ini, sangat aku sarankan untuk menonton full movie-nya dulu karena video ini berisi Pada awal film, diperlihatkan pemimpin atau bisa dibilang bupati Provinsi Ako bernama Asano sedang melakukan perburuan bersama pengikutnya. Bukannya mendapat rusa atau babi, mereka malah menemukan setumpuk daging yang masih hidup bernama Kai, sedang asik-asiknya pingsan di tengah hutan. Melihat hal itu, Asano pun memutuskan akan membawa Kai pulang dan merawatnya. Beberapa menit berlalu, Kai yang seorang pemuda tiba-tiba sudah berubah jadi om-om yang juga jago dalam hal perburuan, sedang memandu Asano dan pengikutnya untuk memburu hewan yang selama ini sudah sangat meresahkan wilayahnya, dan demi keamanan dikarenakan mereka akan menyambut kedatangan Shogun yang akan berkunjung ke Provinsi Ako. Bagi yang tidak tahu, dan saya juga tidak tahu, Shogun adalah istilah bahasa Jepang yang berarti jenderal. Sejak zaman Nara hingga zaman Heian, jenderal yang dikirim untuk menaklukkan wilayah timur Jepang disebut Seii-itai Shogun, disingkat Shogun. Pejabat Shogun diangkat dengan perintah kaisar dan dalam praktiknya berperan sebagai kepala pemerintahan. Walau negara lain menganggap Shogun sebagai raja Jepang, tapi secara resmi Shogun diperintah dari istana kaisar dan bukan penguasa sesungguhnya. Kekuasaan tertinggi tetap dipegang oleh kaisar Jepang. Di sisi lain terlihat seorang pimpinan provinsi Nagato bernama Kira sedang berbicara dengan seorang penyihir sekaligus tangan kanannya yang aku sebut saja Mbak Dukun, karena tidak disebutkan namanya di dalam film. Yang ternyata, dia juga yang memata-matai kegiatan berburu Asano dalam wujud musang yang juga sempat dilihat oleh Kai sebelumnya. Di scene selanjutnya, setelah Asano pulang dari berburu, seorang gadis yang juga anak dari Asano bernama Mika pergi ke kediaman Kai di dalam hutan. Terlihat, sepertinya mereka saling suka, tapi di antara mereka belum ada yang berani ngomong. Bukankah begitu, Kai? Yes. I know. Beberapa hari setelahnya, tibalah rombongan Shogun di kediaman Asano yang bertujuan untuk menyaksikan turnamen yang akan diikuti oleh para samurai dari Provinsi Ako dan Provinsi Nagato. Shogun Tokugawa. Di awal sebelum pertandingan dimulai, Asano dan Mika dibuat terkejut karena melihat Yasuno, salah satu samurai dari Provinsi Ako yang berukuran normal, akan melawan petarung dari Provinsi Nagato yang tinggi dan besar. Namun tanpa diduga, Kai menggantikan posisi Yasuno sebagai petarung karena telah terjadi sesuatu kepada Yasuno. Yasuno. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai, dan tentu saja Kai di sini kalah karena kuatnya petarung dari Provinsi Nagato. Karena sudah ketahuan kalau yang menjadi petarung dari Provinsi Ako bukannya Yasuno, Shogun pun menghentikan pertandingan dan memberikan hukuman karena turnamen ini hanya boleh diikuti oleh para samurai. Dan Kai bukanlah seorang samurai. Beberapa saat setelah malam tiba dan Asano sudah tertidur pulas, terlihat Mbak Dukun yang masuk ke kamar Asano dan bertujuan untuk meracuni pikiran Asano agar segera membunuh Kira. Namun sesaat sebelum Asano akan membunuh Kira, dia pun dicegah oleh salah satu pengikutnya dan Asano pun kembali tersadar. Namun hal ini memang sudah direncanakan oleh Kira agar dapat melengsarkan Asano dari kepemimpinannya dan merebut Provinsi Ako menjadi daerah kekuasaannya. Benar saja, dari kejadian itu Shogun pun menghukum mati Asano dengan cara seppuku. Sekedar informasi bagi yang tidak tahu, dan lagi-lagi saya sendiri juga tidak tahu, seppuku adalah bentuk ritual bunuh diri yang dilakukan dengan sukarela oleh samurai di Jepang dengan cara merobek perut menggunakan pedang kecil. Seppuku juga bagian dari kode kehormatan Bushido,
dan dilakukan oleh samurai yang menginginkan mati terhormat. Serta, ritual memotong perut pada seppuku ini harus dilakukan di hadapan para saksi mata. Silakan koreksi jika saya dan Wikipedia salah. Setelah hukuman seppuku Asano selesai, Shogun yang akan pergi memberi waktu berkabung selama 1 tahun kepada Mika, dan setelahnya Mika diharuskan menikah dengan Kira demi menghindari perselisihan antara kaum Nagato dan kaum Ako. Tak sampai di situ, Shogun pun juga memberikan perintah kepada Kira untuk memimpin provinsi Ako, di mana hal itu sudah direncanakan Kira sebelumnya. Mendengar hal itu, Oishi selaku tangan kanan Asano sekaligus pimpinan pasukan, bersama anggotanya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pasukan samurai di provinsi Ako. Dari keputusan Oishi ini, Shogun pun menetapkan mereka sebagai Ronin, yang artinya samurai tak bertuan, dan melarang mereka untuk membalaskan dendam Asano. Lord Kira, I leave Ako with you. Oishi, I forbid you to seek vengeance for Lord Asano's death. you are now Ronin. Setelah perginya Shogun, Kira langsung memenjarakan Oishi di penjara bawah tanah dan mengusir para Ronin dari Ako. Jika ada yang menetap, mereka akan diburu dan dieksekusi, serta Kai yang dijual ke suatu tempat sebagai budak. Beberapa lama setelahnya, akhirnya Oishi dibebaskan dari penjara. Namun, karena masih memiliki hasrat untuk membalaskan dendam tuannya Asano, Oishi pun bergegas mengumpulkan kembali para Ronin termasuk Kai setelah mendapatkan beberapa informasi dari anak laki-lakinya yang bernama Chikara. Singkat cerita, setelah Oishi menjemput Kai dari tempat di mana Kira menjualnya sebagai budak dan berkumpul kembali dengan pasukan Roninnya, Oishi langsung menyusun rencana untuk menyerang Kira. Tapi hal itu masih terkendala karena kurangnya stok persenjataan mereka. Mengetahui hal itu, Oishi pun membentuk tim kecil dan pergi ke desa para pembuat pedang yang bernama desa Uetsu. Namun sangat disayangkan karena desa itu sudah terlihat kosong dan mereka hanya mendapatkan sedikit senjata dari beberapa orang tentara Kira yang tengah berjaga di desa itu dan telah mereka lumpuhkan. Namun karena masih kurangnya senjata, Kai pun mengajak Oishi untuk mengambil senjata di lautan pepohonan, di mana tempat itu adalah tempat Kai diajar dan dibesarkan oleh penyihir berpakaian seperti biksu dan berwajah aneh yang mereka sebut Tengu. Singkat cerita, setibanya mereka di lautan pepohonan, Kai dan Oishi memasuki sebuah gua di mana tujuan mereka untuk mendapatkan persenjataan ada di dalam sana. Namun, untuk mendapatkannya juga tidak mudah. Mereka harus menyelesaikan tes berupa ilusi yang jika mereka menghunuskan pedangnya, mereka akan mati. Tetapi Kai dan Oishi mampu melewati tes dari Tengu, meski awalnya mereka sempat tertekan dengan ilusi yang mereka lihat. Merasa stok persenjataan mereka sudah terpenuhi, dengan segera mereka melaksanakan penyerangan pada malam di saat Kira sedang berdoa kepada leluhurnya di suatu tempat. Tapi rencana Oishi harus gagal karena mata-mata yang dikirimnya untuk mencari informasi tentang Kira malah berkhianat dan menyebabkan beberapa pasukan Oishi terbunuh di penyerangan itu. Help me! It's Basho! Tak ingin menyerah, Oishi dan pasukan Roninnya akan kembali melakukan penyerangan untuk kedua kalinya dengan langsung menyelinap masuk ke istana Kira dan dengan jumlah mereka yang hanya 47 orang pada malam hari saat acara resepsi pernikahan Kira dan Mika. Dengan sigap, para Ronin menyusup dan mampu melumpuhkan penjaga Kira satu persatu. Tapi pada akhirnya Kira berhasil selamat di saat Oishi hampir menebas Kira. Lalu seketika peperangan antara Ronin dan pasukan Kira pun terjadi. Merasa tak lagi aman, Kira berusaha melarikan diri, namun pada akhirnya Oishi dapat menemukannya dan mau tak mau harus melawan meski kemampuan berpedangnya tidak sehebat Oishi. Di sisi lain, terlihat Kai yang berusaha menyelamatkan Mika dan bertarung dengan Mbak Dukun yang telah merubah wujudnya menjadi seekor naga.
Walau sempat terpojok, akhirnya Kai mampu mengalahkan Mbak Dukun dengan menggunakan skill ulti yang dia pelajari dari Tengu di Lautan Pepohonan. Kembali kepada pertarungan Oishi dan Kira. Meski sudah memberikan perlawanan, pada akhirnya Oishi berhasil mengalahkan Kira dengan memenggal kepalanya. Melihat tuannya yang sudah tak bernyawa, pasukan Kira pun akhirnya menyerah dan peperangan pun terhenti. Merasa lega karena sudah membalaskan dendam tuannya Asano, Oishi, Mika, dan pasukannya pun menyerahkan diri ke Shogun. Dan tentu saja mereka akan dihukum mati karena tindakan mereka yang tidak patuh pada perintah Shogun yang dimana mereka dilarang untuk balas dendam sebelumnya. Namun Shogun memberikan hukuman mati terhormat kepada mereka dengan cara seppuku dan akan dimakamkan di samping kuburan tuan mereka Asano setelah Oishi memohon kepada Shogun. Di akhir film kita diperlihatkan para ronin yang akan melakukan seppuku. Dan sebelum dimulainya seppuku, Chikara, anak laki-laki dari Oishi, diperintahkan untuk keluar dari barisan seppuku dikarenakan Shogun tidak ingin membinasakan garis keturunan dari Oishi. Dan sebagai gantinya, Chikara akan melayani Ako seumur hidupnya. Lalu seppuku kembali dilanjutkan. Dan film pun selesai.